Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu 23 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari nyanyian Bukende nomor 5, ayat 1, Saita Puji Ma Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dariku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 233 ayat 1. Turena ido manodo Tuhan Yesus. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum ke-6 dan artinya demikian dikatakan. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 2, Ho si pangoluau.
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 265 ayat 1, Mauliate Ale Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Amos 5 ayat 18-27. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu,
lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sangkut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 4, Asini Roham Hupuji. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1, Dinama Molu Sandok Ngoluon. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah saling membangun dalam menantikan Tuhan. Berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, sebenarnya Alkitab sudah berulang kali mengingatkan kita agar tidak perlu mereka-reka ataupun menghitung hari, kapankah hari itu tiba, hingga akhirnya membuat polemik dan banyak orang menjadi gusar, seperti yang sudah berulang kali terjadi di dunia ini. Ternyata meski sudah dihitung-hitung, diperkirakan, bahkan tanggalnya sudah ditetapkan oleh mereka yang melakukan prediksi itu, toh hingga hari ini kita masih berada kini dan di sini. Harinya belum kunjung tiba. Semua itu hanya membuat kegaduhan. Buat apa berlelah-lelah memikirkan kapan tanggalnya, toh sudah dikatakan kedatangannya seperti pencuri pada malam yang kita tidak tahu kapan dia menyelinap. Bahkan Yesus sendiri pun pernah berkata bahwa tidak ada yang tahu kapan harinya tiba kecuali Bapa. Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oleh sebab itu berhentilah menghitung, memprediksi, dan berspekulasi terkait kapankah harinya tiba. Tetapi marilah kita berfokus untuk mempersiapkan diri, agar ketika saatnya tiba, kita ditemui olehnya dalam kondisi hidup dalam kesetiaan kepadanya. Nah, kalau demikian berdasarkan ayat khotbah hari ini, sebagai anak-anak terang, sebagai pengikut Kristus yang setia, apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangannya? Yang pertama, berjaga-jagalah dan tetap sadar. Kedua hal ini diingatkan oleh Paulus agar setiap orang percaya tetap waspada sambil menantikan kedatangannya, menguasai dirinya, dan tidak terjerat dengan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Untuk itu setiap orang haruslah tetap menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya sehingga imannya tetap bertumbuh dan kesetiaannya tetap teguh kepada Tuhan. Dengan demikian, kapanpun Tuhan datang untuk kedua kalinya, orang percaya tidak akan jatuh dan tidak terkena murka Allah. Karena pada dasarnya dengan tekun mempelajari firman-Nya dalam persiapan menanti kedatangannya, orang percaya tahu apa yang harus dia lakukan dan perbuat, sehingga keselamatan yang dari Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan,
agar orang percaya laksana prajurit yang siap bertempur dengan tetap mengenakan baju jirahnya, yakni iman dan kasih, serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, saling menasehati dan saling membangun. Persekutuan orang percaya adalah perkumpulan di mana orang-orang saling mengasihi, saling peduli, dan saling memperhatikan. Tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri. Semuanya saling berbagi, saling melengkapi, saling menghibur, dan saling menguatkan. Itu semua ditunjukkan dengan kesediaan saling menasihati dan saling membangun, sehingga tidak ada yang terbuang dan terkena murka Allah dari komunitas orang percaya, melainkan semua akan mendapatkan keselamatan. Dan bukan hanya kepada komunitasnya saja, orang percaya juga yang adalah anak-anak terang harus tetap mengobarkan dan mengabarkan berita keselamatan itu, sehingga orang-orang di sekitarnya yang belum percaya juga akan mendapatkan kesempatan untuk beroleh keselamatan dari Tuhan. Karena itu, sekalipun nasihat dan dorongan yang kita berikan ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan berkecil hati. Tetaplah semangat dalam menasehati, tetaplah topang dan saling membangun, bukan hanya dengan kata-kata saja, namun juga disertai lewat tindakan nyata. Karena itu, dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya, daripada saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan, menyalahkan dan memaki, marilah kita dalam kondisi sadar dan berjaga-jaga, tetap saling menasihati dan membangun demi terbangunnya komunitas anak-anak terang yang beroleh keselamatan dari Tuhan. Selamat berjaga-jaga dan selamat menasihati seorang dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Betapa kami sangat bersyukur atas firman yang Kau beritakan ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan teguh menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya, sembari waspada, berjaga-jaga, dan tetap sadar, sekaligus tidak hanya mementingkan keselamatan kami sendiri, tetapi mau berbagi kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang belum mempercayai Engkau, sehingga mereka juga beroleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu tolonglah kami, agar kami tetap berjuang dan tetap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk saling menasihati, saling membangun, dan saling menopang. Menopang dalam perbuatan baik, menopang dalam membangun semangat, menopang dalam membangun iman dan kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami semua beroleh sukacita karena keselamatan yang Engkau nyatakan pada kehidupan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan tugas panggilan itu, setia dan tekun mempelajari firman-Mu, serta tetap berjaga-jaga dan sadar, saling menasihati dan saling membangun di dalam komunitas kami orang percaya, serta membagikannya kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga semuanya bersukacita menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang agung ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua sambil bernyanyi dari buku ND nomor 820 ayat 1, Pakema Tikim. Dia maafkan lahir di malu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.